Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Sekarang tanggal 4 Desember 2024 ya. Update penerusan daripada video yang kemarin. Cuman sebelum masuk ke teknikalnya sama fundamental ya, rekomendasi broker bisa cek sendiri di link deskripsi ya. Ada FBS akun Sen. Kelebihannya dari historical itu panjang banget, dan pairnya dari forex mayor minor itu juga lengkap. Kripto pun ada, Nasdaq, XTUSD, XBR, terutama juga gold, itu semuanya bisa di trade dengan menggunakan akun Chain ya. Dan akun Chain ini hanya bisa diakses dengan link yang ada di deskripsi. Tanpa link tersebut akun Chain tidak akan muncul ya. Kemudian untuk melatih belajar disiplin, saran saya adalah gunakan jurnal ya, supaya yang pertama adalah kita tahu target hariannya itu berapa, target bulannya itu berapa, kemudian maksimal lot yang boleh digunakan dalam satu kali entry posisi, dan maksimal dalam satu hari berapa itu nanti ketahuan semua. Jadi terhindar dari overload, overtrade, kemudian entry yang nggak jelas. Ketika kena floating ya ditahan-tahan, tetapi ketika profit habisi asal biru close, itu terhindar dari kebiasaan seperti itu ya. Jadi lebih mengarah ke disiplin dengan trade yang dibatasi sesuai dengan jatah yang didapat dari segi jurnal ya. Dan untuk jurnal ini bisa dibuat sendiri, atau kalau mau instan dengan kalender komplit di tahun 2025 nanti ya, itu sudah lengkap semua. Itu bisa cek juga di kolom deskripsi ya. Kemudian dari segi fundamentalnya, untuk pagi tadi ada Australia produk domestik bruto itu sudah dirilis, tetapi harga datanya itu ada sedikit peningkatan dari kuartalnya 2% menjadi 0,2%, perkiranya adalah 0,5%, tetapi yang keluar adalah 0,3%. Jadi data ini di atas daripada yang sebelumnya, tetapi tetap di bawah dari perkiraan. Kemudian dari year on year-nya ini ada penurunan 1% menjadi 0,8%. Ini kemungkinan ya AUD harusnya ini contoh misalkan AUD USD harusnya ini turun ya, atau AUD-nya itu melemah. Kemudian siang itu ada indeks manajer pembelian dari Spanyol, kemudian ada zona euro, tetapi ini enggak terlalu yang mesti diantisipasi untuk hari inilah, tetapi fokusnya nanti itu 20.15 atau setelah jam 8 malam ya, itu ada ADP, diperkirakan ada penurunan, tetapi hati-hati potensial terjadi revisi data. 233 ini adalah data yang sebelumnya. Kalau misalkan itu nanti direvisi dan data yang keluar adalah di atas daripada data yang sebelumnya, tentunya akan positif untuk USD. Tetapi kalau misalkan di bawah, apalagi di bawahnya juga dari perkiraan, ini akan negatif, potensi indeks dolar akan terkoreksi ke bawah ya. Kemudian ada PMI jasa diperkirakan juga meningkat, dan jam 10 malam itu ada ISM, ini juga diperkirakan ada sedikit penurunan dari 56, menjadi 55,5% ya. Cuman aktualnya berapa nanti kita cek aja lebih lanjut ya. Kemudian dari segi teknikalnya, pergerakan untuk indeks dolar ini kan masih flat. Harga ini masih tetap bermain-main di zona tengah atau sebagai pivot, belum ada konfirmasi untuk lanjut ke atas ya. Untuk kunci hari ini masih tetap, kalaupun ada kenaikan sementara, pantau aja terlebih dahulu di 106.56 sampai dengan 106.800 pembulatan. Selama indeks dolar belum mampu bergerak di atasnya 106.800, hati-hati, yang saya khawatirkan nanti lanjut sideways. Tetapi kalau misalkan sudah break di atasnya 106.800, kalaupun ada kenaikan, itu ringnya pun juga masih terbatas, kurang lebih resisten pertama weekly 107.19, maksimum adalah history high minggu yang lalu 107.50. Ada kecenderungan untuk indeks dolar ini pelan-pelan merambat ke atas ya. Tetapi di sesi Asia, Eropa ini tetap diantisipasi, waspada aja kalau misalkan sekali lagi ke reject di zona tengah atau sebagai pivotnya seperti yang terjadi di kemarin, kurang lebih di sini. Ini ada peluang pentalan ke bawah yang akan menjadi next targetnya. Kalau misalkan ada pentalan ke bawah, itu kurang lebih 106 sampai dengan 106.325 ya. Kemudian untuk gold, pergerakan untuk gold ini di sesi Asia itu pelan-pelan ngerambat ke atas ya, tetapi kan planning kemarin sebenarnya cari ancang-ancang setup sell selama minimal H4, idealnya adalah daily, belum mampu bergerak di atasnya 2652 sebagai history high-nya terdekat, atau cari zona yang di blok biru di sini ya. Selama harga masih belum mampu bergerak di atas level area tersebut, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, persiapan cari ancang-ancang setup sell. Di sesi Asia ini, ketika ada kenaikan kembali, sebenarnya untuk ini saya geser dulu aja. Kalau kita lihatin di history yang kemarin ya sama pagi ini kan dua kali ya setelah harga dari bawah naik, kurang lebih itu pas di antara 2648 sampai dengan 2650 sebagai level area monthly
bertumpuk dengan weekly itu kan 2 kali harga ini kan ke reject. Kalau misalkan untuk hari ini itu valid, ada potensi yang pertama bisa aja sideways berlanjut. Kalau misalkan sidewaysnya berlanjut berarti ring area atas itu bergerak di antara 2652, kemudian batas bawah itu berada di 2633. Tetapi kalau misalkan ada penurunan lebih dalam, kemungkinan juga gold hari ini masih belum jauh-jauh, yang akan menjadi next targetnya di antara 2624 sampai dengan 2621 terlebih dahulu. Ini kalau misalkan ada penurunan dan harga mampu break di 2633. Tetapi kalau misalkan ada kenaikan kembali, terus terang saya masih ragu, tidak menutup kemungkinan juga, tetapi peluangnya kalau gambaran saya itu masih di bawah 30% untuk hari ini ke 2663. Nanti kita lihatin progresnya aja. Untuk kesimpulannya di gold ini saya lebih prepare tetap wait and see, persiapan cari ancang-ancang setup sell untuk minggu ini ya, sebelum nanti di bawah cari ancang-ancang setup buy. Dari segi time frame kecilnya, waspadai potensial sideways berlanjut yang mesti diantisipasi. Kalau misalkan sideways berlanjut, batas atas adalah di antara 2652 sampai dengan 2655. Batas bawah itu di antara 2633 sampai dengan 2630. Tetapi kalau misalkan break, harga kedorong ke atas, ringnya pun terbatas, kemungkinan akan nge-retest di zona tengah atau sebagai pivot weekly yang berada di 2663 sebelum drop ke bawah. Untuk planning, sesuaikan juga dengan analisa atau gambaran masing-masing ya, jadikan hanya sebatas referensi aja. Tetapi untuk posisi saya pribadi, saya masih tetap mempertahankan cari ancang-ancang setup sell, baik dari segi day trade-nya ataupun swing minggu ini, itu saya masih tetap mempertahankan cari ancang-ancang setup sell. Khusus untuk swing, sebenarnya saya masih ngincarin target yang berada kurang lebihnya di kisaran 2574 sampai dengan 2566 di sini. Ini khusus untuk swing, tetapi untuk hari ini kemungkinan nggak akan nyampe ke sana. Tapi untuk hari ini itu fokusnya, kalaupun mau harga kedorong ke bawah, kemungkinan masih belum jauh-jauh di antara 2624 sampai dengan 2621. Kemudian untuk GBP USD, pergerakan untuk GBP USD planning sebenarnya kemarin juga statusnya sama, persiapan cari ancang-ancang setup sell. Tetapi harga ini kan sempat ketarik ke atas kembali kemarin malam ya, tetapi untuk saat ini harga itu mampu kembali lagi ke 1.2659. Jadi ada kecenderungan GBP USD itu kemungkinan pelan-pelan juga bisa aja merambat ke bawah. Masih belum ada perubahan plan, tetap sell masih yang mesti diantisipasi kalau misalkan harga kedorong ke atas kembali ya, selama harga masih belum mampu bergerak di atasnya 1.27100, maksimum adalah 1.27500. Planning masih tetap cari ancang-ancang setup sell, tetapi waspadai di 3 level area 1.2659, 1.2628 sebagai pivot weekly, 1.2598 sebagai batas konfirmasi bawah. Dan untuk next target kurang lebihnya kalau misalkan ada penurunan, ada 2 level area yang akan menjadi target 1.2547 dan 1.2507. Akankah tercapai hari ini atau tidak? Biarkan market yang menjawab ya. Dari segi jarak untuk stop loss-nya pun kelihatannya kecil, tapi ini sedikit hati-hati dikarenakan high terdekat ya untuk saat ini itu kan berada di kisaran level area 1.2700 sebagai physical price level. Sebenarnya ini ngepres banget. Kalau misalkan stop loss-nya ini mau digeser ke bawah ya, setidaknya masih tetaplah ruang geraknya pun juga masih nggak banyak perubahannya, 55 pip sebagai jarak untuk stop loss ya. Tetapi dari segi target maksimumnya kurang lebih 140 pip, sedikit berada di atasnya history low minggu lalu. Selanjutnya adalah untuk Euro USD. Planning untuk Euro USD kemarin di video terakhir adalah cari ancang-ancang setup sell. Ini saya geser dulu biar kelihatan polanya. Ketika ada kenaikan dan penurunan, perhatikan ya, dari segi frame H1 pun kelihatan penurunannya masih ke reject di batas bawah konfirmasi pivot. Kenaikannya pun juga ke reject di batas atas konfirmasi pivot. Jadi untuk hari ini penentu, kalau misalkan harga mampu kembali lagi keluar di 1.0489, ada peluang kemungkinan akan mencapai level area support pertama weekly 1.0453, maksimum adalah di 1.0425 sebagai history low minggu lalu. Planning masih tetap belum ada perubahan, cari ancang-ancang setup sell, cuman kemarin adalah sell stop ya, menunggu pergerakan di bawah pivot, dan harusnya ini sudah ke trigger. Dari segi jarak untuk stop loss itu ruang gerak 40 pip yang dapat di zona tengah atau sebagai pivot. Dari segi target ruang gerak sekitar 80-an pip. Kemudian untuk AUD USD, pergerakan untuk AUD USD, harga ini sudah mencapai TP1 ya. TP1 kemarin itu diantara low minggu yang lalu 0.6433, dan ini kan sudah di break hampir mencapai TP kedua ya. Saran untuk yang hold posisi di AUD USD, majukan stop loss, keluar sebagian posisi. Dan untuk pergerakannya kalau kita lihatin ya, kenaikannya pun ke reject batas atas konfirmasi pivot. Di sini body candle-nya masih belum mampu tutup di bawahnya
0.6476 ya, dan harga ini kan kepental ke atas lagi tetapi ketahan di zona tengah atau sebagai pivot 0.6411, dan menjelang rilis data yang tadi pagi itu langsung mendadak drop secara signifikan ya, dikarenakan untuk dari segi fundamental yang rilis tadi kan dari Australia itu negatif. Jadi ini ada peluang kemungkinan untuk hari ini yang menjadi targetnya 0.6494 sebagai support kedua weekly. Untuk saran rekan-rekan yang sudah dapat sell kemarin ya, dikarenakan TP pertama yang berada di antara 0.6433 ini sudah tercapai, majukan stop loss keluar sebagian posisi untuk menekan risiko yang lebih kecil ya. Kemudian untuk USD CAD, pergerakan untuk USD CAD pelan-pelan harga merambat ke atas. Planning kemarin adalah buy stop dan harusnya ini sudah ke trigger. Untuk yang planning buy kemarin ini saya geser dulu biar polanya kelihatan. Harga untuk saat ini itu masih nge-retest untuk yang kedua kalinya di batas atas konfirmasi pivot ya, 1.4083 dua kali untuk minggu ini. Harga masih di retest. Kalau misalkan hari inilah sampai dengan kurang lebihnya malam nanti ya, kalau misalkan kehilangan dan harga mampu break di atasnya 1.4083, ada peluang akan melanjutkan perjalanan ke atas yang akan menjadi next targetnya 1.4135, maksimum adalah di 1.4176 terlebih dahulu sebagai R pertama sampai dengan history high minggu yang lalu ya. Untuk stop lossnya ini masih, kalau menurut saya ya, ini masih belum bisa di adjust dikarenakan masih ada tahanan di 1.4083, kurang lebih pas yang mesti diantisipasi. Kalau misalkan ini nanti ke reject, ada penurunan kembali, tetap waspadai zona tengah atau sebagai pivot, dan sebagai kunci bawahnya selama USD CAD minggu ini masih belum mampu bergerak di bawahnya 1.4020, planning masih tetap cari ancang-ancang setup buy dengan target maksimum berada di 1.4176 terlebih dahulu. Kemudian untuk USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss planning kemarin statusnya juga sama, cari ancang-ancang setup buy ketika harga bergerak di atas zona tengah atau sebagai pivot. Status saat ini itu mirip-mirip dengan USD CAD. Harga ketahan di batas atas konfirmasi pivot ya. Ada potensi kemungkinan bisa aja ini akan membentuk rally, base rally. Ini juga bisa terjadi. Kalau misalkan ini nanti valid, berarti yang akan menjadi targetnya terdekat berada di resisten pertama 0.8896 history high minggu lalu, 0.8916 untuk hari ini. Tetapi untuk swingnya sebenarnya saya lebih ngincarin TP-nya itu berada di resisten kedua weekly yang berada di 0.8957 ya, ini sebagai TP pertamanya untuk swing. Kemudian TP maksimum swing itu sebenarnya berada di 0.9018 sebagai resisten ketiga weekly ya. Khusus untuk day trade-nya, zona pantaunya masih tetap. Kalau misalkan ada penurunan, pantau aja harga ini mampu atau tidak keluar dari zona yang saya blok abu-abu 0.8840 ya. Kalau misalkan tidak mampu, planning gambaran saya idealnya adalah tetap cari ancang-ancang setup buy. Cuman kalau misalkan mau buy sekarang ini udah sedikit telat ya, terkecuali kalau misalkan ada kesempatan. Sekali lagi di sini kan juga ada zona demand yang baru terbentuk. Kalau misalkan ada kesempatan sedikit turun ke bawah, kurang lebih cari sedekat mungkin di zona tengah atau sebagai pivot untuk menekan risiko, cari ancang-ancang setup buy-nya ya. Kemudian untuk USD Yen, pergerakan untuk USD Yen ini sesuai yang diantisipasi. Harga ketika keluar dari zona yang saya blok orange di sini ya, antisipasi di video yang sebelumnya itu adalah zona yang saya blok biru di sini. Level areanya itu kurang lebih di antara 148.87, batas bawah adalah di 148.400. Selama level area zona yang di blok biru ini tidak di break ke bawah, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah. Planning masih tetap cari ancang-ancang setup buy untuk minggu ini. Saat ini harga kembali di atasnya history low minggu yang lalu 149.52. Jadi yang mesti diantisipasi untuk hari ini, mampu atau tidak harga ini kembali bergerak di bawahnya 149.52. Kalau misalkan mampu, kemungkinan akan nge-retest sedekat mungkin dengan zona yang saya blok biru di sini, baru ada peluang kemungkinan akan ada kenaikan yang secara signifikan ya, apalagi nanti malam. Tetapi kalau misalkan tidak mampu break ke bawah, waspadai, karena start untuk posisi paling bawah itu kan berada di zona yang saya blok biru di sini ya. Yang saya antisipasi nanti kalau misalkan harga mampu mencapai support pertama weekly atau saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten, ada potensi kemungkinan tidak akan langsung lari ke atas. Jadi kemungkinan ya, ini kemungkinan akan ada reaksi, entah itu membuat rally base rally baru upset, atau dia sedikit terkoreksi ke bawah baru upset. Ini juga bisa terjadi ya. Jadi selama USD Yen
kuncinya itu masih tetap berada di zona yang saya blok biru di sini selama belum kehilangan level area tersebut. Idealnya masih tetap cari ancang-ancang setup buy, tetapi sebagai target maksimumnya sementara jangan jauh-jauh dulu. Ada 3 level area atas untuk minggu ini yang belum diambil. Pivot 152.12, batas atas 152.77, batas bawah 151.47. Kemungkinan yang akan menjadi next targetnya kalau misalkan zona yang di blok biru ini bertahan adalah di antara zona tengah atau sebagai pivot ya. Oke, jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade, tetap disiplin. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.